kita bisa bergabung kembali bersama-sama belajar di bawah bimbingan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya yang kita sudah masuk bab baru. Kita masuk bab baru. Kita memasuki bab baru yaitu qala Imam Nawawi rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada babu tahrimi raf'il ma'mumi ra'sah. Tolong kepada tim dirawat. Ada yang tidak nyaman mungkin di atas itu. Ada yang tidak nyaman di atas mungkin. Babu tahrimi raf'il ma'mumi ra'sahu minar ruku'i awis sujudi qabla al-imami. Bab keharaman mengangkatnya makmum kepalanya. Haram makmum mengangkat kepala dari rukuk, maksud i'tidal, berdiri dari rukuk makmum mengangkat kepala, atau dari sujud mengangkat kepalanya qabla al-imam, sebelum imam. Makmum yang tergesa-gesa, makmum yang mungkin jengkel sama imamnya, ini lama banget sholat. Sehingga ada sebagian orang yang merasa dia ingin buru-buru. Ternyata imamnya lama banget. Sehingga selalu mendahului imamnya. Emosi dia sudah. Bahkan tidak emosi pun juga sama. Kalau dia dengan sengaja mendahului imam, tentu ada maksud ya, emosi itu tadi kan. Punya hajat atau apa, atau imamnya terlalu lambat-lambat. Makanya di sisi lain di sana juga ada pendidikan bahwasanya kalau jadi imam hendaknya harus memperhatikan keadaan makmum. Di belakang ada wanita yang punya anak, di belakang ada orang sakit, di belakang ada orang tua. Jangan kalau sholat jamaah, sholat fardu berjamaah seenaknya sendiri sepanjang-panjangnya. Tapi di sisi lain memang nih keseimbangan dong. Makmumnya mengerti dan tahu diri, imamnya harus juga mengerti dan tahu diri. Maka tidak boleh seorang makmum mendahului imam. Imamnya masih rukuk. Rupanya makmumnya gak sabar nongol dulu kepalanya. Hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Kita sebutkan satu hadis di sini. Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW qala, bersabda, amma yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ay yaj'ala Allahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin, muttafaqun alaihi. Apakah tidak takut ahadukum, salah satu dari kalian itu, idza rafa'a, tatkala ia mengangkat kepalanya sebelum imam di dalam ruku atau dalam sujud, apakah tidak takut ayyaj'alallahu, Allah menjadikan kepalanya itu kepala khimar nanti di saat dibangkitkan, kepalanya kepala khimar, atau Allah menjadikan surahnya surah khimar. Para ulama memaknai hadis ini sesuai dengan zahirnya, ancaman bahwasanya nanti dibangkitkan dalam keadaan kepalanya khimar. Ada yang mentakwili perilakunya jadi kayak khimar, nggak bisa diatur, akhlaknya jelek. Memang tandanya sudah akhlaknya jelek, dahulu imam nggak sabaran tadi. Tapi sebagian kayak Imam Nawawi sendiri mengatakan kita bawa kepada zahirnya makna,
Dohirnya lafad, maknanya adalah nanti batal, haram dan batal. Adapun jika mendahului imam satu rukun, tidak batal tapi haram. Mendahului satu rukun atau mendahului tidak sampai satu rukun, tidak batal tapi haram. Makanya baru malu mendahului tok gini, belum sampai dihitung satu rukun. Nah ini adalah haram tapi tidak batal. Haram, makanya tidak usah mendahului. Imamnya jangan dulu, jangan buru-buru, sabar. Kalau barengi imam dalam rukun fi'li, barengi imam ini sama, dia juga marah juga, dia pengen ngebut nih, tapi akhirnya barengi imam. Nah, kalau barengi imam adalah makruh. Dua batal, satu haram. Dua batal, satu haram. Bareng dengan imam adalah makruh. Nah, makruh di sini adalah ada kaidah. Setiap kemakruhan yang ada dalam sholat berjamaah, setiap kemakruhan yang adanya adalah dalam berjamaah, di tempat lain nggak ada, di sholat lain nggak ada, maka itu makruh, menghilangkan pahala jamaah. Mendahului atau barengan dengan imam ini nggak ada di sholat sendiri, karena sholat sendiri nggak pakai imam. Maka keharamannya jelas, kalau haram, kalau makruh saja menjadikan pahala jamaahnya hilang, apalagi haram. Maka hati-hati, ada sebagian santri buru-buru, kecuali kamu itu tidak sadar. Dikira sudah karena karena imamnya suaranya lembut banget sampai tidak kedengaran. Kita pikir sudah berdiri dari rukuk, setelah kita rukuk masih rukuk dia, sudah kita i'tidal berdiri dia masih rukuk ini. Wah, gimana ini? Dilihat. Kalau berdirinya itu sengaja, dia sengaja mendahului, disebutkan ya, kita hukumnya kalau mendahului jelas haram. Cuman kalau satu tidak batal. Sengaja mendahului, maka disunahkan dia kembali. Karena kewajiban dia adalah mengikuti imam. Agar dia enggak, yang tidak sengaja ya. Kalau sengaja ya, sengaja dosa dia. Karena dosa, tobatnya kembali. Harus kembali. Makanya sunnah, biarpun demikian ulama mengatakan kalau dia mendahului imam satu rukun sengaja, maka kan sah, tidak membatalkan. Disebutkan yang batalkan dua. Sah enggak balik pun sah. Mana yang lebih bagus? Maka dianjurkan dia untuk kembali. Biar bareng imam. Tapi kalau mendahului imam itu tidak sengaja, biasanya begitu. Dipikir sudah harus berdiri dari sujud, atau yang belum. Kita sudah terlanjur duduk begini, masih sujud. Maka dalam tak ini bebas. Mau lanjut, tidak mau kembali, boleh. Mau nunggu juga, nggak ada kelebihannya. Ditakhir, boleh milih. Nah, ini adalah mendahului imam. Terlambat dari imam pun juga. Ini sebenarnya pendidikan besar dalam hal apa? Dalam hal kita ini, urusan kita dengan pemimpin kita. Dengan pemimpin harus ada kepatuhan kita. Pemimpin keluarga, suami, pemimpin dalam perkumpulan, ketua kelas, ketua sama. Jadi ada keberkahan di balik kepatuhan, dan jangan meremehkan. Biarpun yang diangkat adalah sampai kata baginda Nabi, Abdun Habasyiyun. Artinya Abdun Habasyiyun adalah orang kulit hitam yang mungkin dipandang secara zahir tidak terlalu berarti. Tapi kalau sudah diangkat jadi pemimpin, wajib patuh. Sehingga sampai begitu beratnya kalau dalam pemimpin sebuah negara yang melawan pemimpin, yang keluar dari pemimpin, namanya bughat, pemimpin yang sah. Maka pemimpin harus kita patuhi. Tidak boleh tidak. Dan kepatuhan kepada pemimpin ini tentu juga ada batasnya. Selagi itu bukan maksiat. Tapi kalau pemimpin kita mengajari maksiat, nggak boleh patuh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliqi. Nggak boleh kita patuh kepada manusia untuk melanggar Allah.
Tapi selagi pemimpin itu mengarahkan kepada kita sesuatu yang baik, wajib. Bahkan jangan kalau baik, mubah saja jadi wajib. Mubah jadi wajib mematuhi peraturan pemerintah. Baik. Kecuali jika peraturan itu adalah dia tidak tahu kalau itu membahayakan dan kita tahu itu membahayakan. Atau pemerintah atau memerintahkan sesuatu yang dilarang, maka nggak boleh kita patuh. Nah di sini seperti itu. Cuman jangan sampai dipukul rata, artinya semua harus dipatuhi. Sekarang haram pun dipatuhi, tanggungannya pemimpin dong. Oh enggak dong. Selagi kita disuruh yang haram ya jangan patuh. Nah termasuk di dalam sholat ini harus ada patuh ngikut imam. Harus begitu, mendahului imam kan. Terlambat dari imam, lihat, katakan para ulama. Terlambat kalau sampai 2 rukun dengan sengaja tanpa uzur batal. Kalau tanpa uzur diperkenankan terlambat sampai 3 rukun panjang. Misalnya imam rukuk, kita masih berdiri. Karena uzur bacaan kita lambat atau bagaimana atau lupa dan sebagainya. Tiba-tiba imam sudah rukuk, imam iddal, imam sujud. Sampai 2 sujud, sampai berdiri lagi imam, maka kita ketinggalan 3 rukun, maka nggak usah melanjutkan rukuk, kita bareng lagi dengan imam. Kebayang? Kita di rakaat pertama dengan imam. Anda sebagai imam, saya makmum. Nggak tahu karena apa, tiba-tiba saya itu kok terlena, lupa, atau saking khusyuknya dengar suara Anda, atau bagaimana, atau baca sendiri. Anda sudah rukuk, saya masih berdiri. Karena udzur saya nggak sadar. Anda rukuk, saya masih berdiri. Anda i'tidal, saya masih berdiri. Anda sujud, saya masih berdiri. Anda duduk dan sujud, Anda sujud lagi, saya masih berdiri. Sampai Anda sudah bilang Allah, saya baru kaget, loh sudah berdiri. Maka karena ketinggalan rukun, maka kita tidak bisa jangan melanjutkan lagi, maka kita langsung gabung lagi dengan imam. Kalau 3 rukun, kemudian tidak segera bergabung dengan imam, lebih dari 3 rukun, maka batal sholat kita. Rukun panjang tadi. Nah, ini adalah masalah-masalah sholat, bab sholat ini. Disebut oleh para ulama ini dalam bab sholat. Tapi intinya maknanya adalah kepatuhan kepada imam itu penting. Di balik itu ada keberkahan. Biarpun seolah-olah adalah menurut kita tidak, tapi Allah kan yang ngatur, Nabi Muhammad yang mengajarkan. Tentu di balik ketidaksetujuan kita itu adalah ada berkah. Aduh ini, kalau membahayakan ya jangan. Kalau membahayakan jangan. Membahayakan, ya ini berarti harus kasih usulan dong. Kita punya pemimpin dalam perjalanan dan sebagainya. Misalnya akan diajarkan. Kemarin kita bahas atau di mana di majelis kita. Kalau kita bertiga saja harus ada 1 diangkat jadi pemimpin. Agar apa? Agar nggak ribet nanti mana yang mau makan di mana, mau tidur di mana. Ribet dong, di sini saja, pokok sini, pemimpin. Dan ingat, jangan biasakan melanggar pemimpin. Tetap bahasa sopan. Kalau punya usulan, usulkan. Gimana pemimpin imam? Gimana kalau seandainya kita nginepnya di sini, atau makannya di sini, sholatnya di sini? Alasannya apa dong hujahnya? Misalnya di sini bagus, sudah oke, bismillah. Tapi kalau langsung, enggak, imam begini, enggak usah sini aja. Oh ini sudah ghalil adab. Kurang ajar kepada imam. Siapapun ngurangi keberkahan. Kalau sholat jadi haram kok, padahal cuma begitu saja kan ibaratnya. Tapi di saat uzur lain. Ingat ini penting sekali masalah kepatuhan kepada pemimpin. Apalah dalam perjalanan ada imamnya, apa dalam perpikiran itu ada imam, ya kali ya imam dianggap imam dalam jamaah kepergian atau dalam perkumpulan atau keluarga dan sebagainya. Seperti itu. Ini penting sekali, jangan sampai kita membiasakan dengan membangkang. Ada orang gayanya kalau tidak membangkang bukan dia sudah. Ada orang kalau tidak bangkang dulu bukan dia sudah. Ya sifat ya. Ya keberkahan yang hilang, ya tidak ada masalah. Bagi imamnya mungkin tidak ada masalah karena memang wataknya semacam itu. Tapi ini penting sekali, ini masalah tarbiyah, kepatuhan. Sehingga di dalam sebuah perkumpulan, jangan ada orang yang mengajari membangkang, provokasi, buhot. Termasuk dalam pendidikan. Kenapa di sebuah lembaga itu? Kalau ada orang provokasi, memusuhi pengurus dan sebagainya, ini pelanggaran gede, ngerusak aturan. Kalau dalam sebuah negara diperangi dia buhot. Mungkin di sekolah perlu dikeluarkan, karena apa dia ngerusak. Hilangnya keberkahannya santri dan sebagainya. Meminta kebaikan itu bukan dengan cara
Membangkang bukan. Sampaikan dulu dong. Tiba-tiba membangkang nggak mau ini, bahaya sekali. Coba bayangkan saja. Anda seorang guru tiba punya sebuah lembaga, dan tahunya santrinya semuanya punya ide masing-masing, orang tuanya begitu bangkang. Gimana Anda bisa ngatur? Caranya bungkam, jangan banyak, harus pasrah kepada guru. Diam. Nah, itu tarbiyah. Kalau ada kebaikan usulkan dengan cara yang benar, bukan dengan cara membangkang begitu. Ini pentingnya masalah kepemimpinan. Mungkin ada sebagian pemimpin sabar kalam itu hati-hati. Kalau pemimpin sabar kalam itu kadang-kadang apa? Itu menjadikan kita tuh ngelonjak. Sehingga kadang-kadang kita perlu pemimpin yang tegas. Enggak, sebenarnya gini. Kapan itu? Di saat kita punya sifat jelek. Pemimpinmu sabar dalam sebuah pepergian, sehingga sampai pemimpinnya kayak berubah. Ada orang egois, kalau ngomong kasar ini sih enggak mau, sampai pemimpinnya, ya udah. Itu dia kurang ajar kali ladab. Ya, nah ini penting sekali masalah kepemimpinan. Dicontohkan oleh baginda Nabi di dalam sholat. Haram sampai diancam nanti dibangkitkan kepalanya khimar. Hukumannya, karena haram kan ada hukumannya. Itu hukumannya, biarpun nanti masuk neraka kemudian masuk surga lagi, ini babnya beda. Yang jelas adalah haram dan menjadikan sebab dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tobat, tidak mohon ampun kepada Allah. Selesai masalah sholat. Masalah mengangkat mendahului imam.